Sobat JKN, balik lagi di Permen, perbincangan menarik JKN. Bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Pochimida. Nah teman-teman, kali ini kita balik lagi di episode Permen di season kedua ini, yang udah episode kesekian-sekian-sekian. Dan kali ini bintang tamunya masih sama, dari orang yang cantik, karena ini banyak banget yang nonton dan banyak yang request. Kita datangkan lagi, kita sekarang kedatangan Dr. Fitri Indayani. Hai dok! Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Kira-kira kedatangan lagi Dr. Fitri nih kayak episode kali ini. Setelah beberapa ini Dr. Fitri vakum dari episode sebelumnya. Banyak yang rindu dok, penontonnya banyak banget. Nanti bisa dipaparin di sini berapa nonton Dr. Fitri. Nah dok, ada juga pertanyaan sekarang yang baru nih dok dari yang sebelum-sebelumnya. Dulu kan ada prolanis untuk hidup yang lebih manis. Nah sekarang ada singkatan yang baru dok, yang lebih bingung, yaitu PRB. Nah kira-kira PRB itu apa sih dok? PRB itu singkatan ya dari program rujuk balik. Jadi program ini memang dibuat untuk penderita penyakit kronis yang masih memerlukan perawatan dengan limpahan dari dokter spesialis di rumah sakit ke dokter FKTP. Jadi pengobatannya itu dilanjutkan di FKTP atas pelimpahan atau rekomendasi dari dokter spesialis, tentunya hanya dikhususkan bagi penderita penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil. Jadi PRB juga dikenal ya, tambahan sedikit ya, PRB juga dikenal dengan program yang 3B, yaitu pasiennya harus benar-benar memiliki diagnosa PRB, kemudian benar obatnya, kemudian benar stabil. Kenapa? Masih 1, 2, 3. Jadi yang pertama itu ulang-ulang. Jadi ada 3B, yang B yang pertama adalah benar stabil, kemudian benar diagnosa termasuk dalam diagnosa PRB, kemudian benar obatnya adalah obat PRB. Oke, berarti di balik PRB masih ada BBB ya dok? Ya. Tadi awalnya saya kira PRB itu partai dok, maksudnya banyak ya singkatan-singkatan, tambah lagi ada BBB. Nah dok, kenapa sih ada PRB ini di BPJS Kesehatan, fungsinya apa sih dok? Saya mau bicara dulu terkait dengan rujukan ya. Rujukan itu kan ada yang vertikal ya, vertikal dari atas ke bawah berdasarkan kompetensi dari tiap fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga yang horizontal dan juga ada rujuk balik. Jadi setelah dirujuk ke atas, kemudian juga harus dikembalikan lagi ke bawah gitu ya. Jadi prinsipnya kalau kita lihat bentukannya tuh kayak segitiga gitu ya. Jadi dari bawah, kemudian ke atas, kemudian balik lagi ke tingkat pertama. Seperti itu. Sampai sini clear ya? Berarti kayak segitiga ya dok. Jadi merujuk ya, itu dari bawah, dari tingkat pertama, dari tingkat pertama, sampai ke spesialis itu. Dan di antara tingkat pertama tadi juga ada rujukan horizontal ya teman-teman. Horizontal, kemudian ada vertikal, kemudian ada rujuk balik. Betul. Berarti sampai dengan di titik teratas, kalau sudah dinyatakan stabil, bisa dirujuk balik itu tadi ya dok. Betul. Ya. Berarti rujuk balik itu dikembalikan ke FKTP ya dok. Ya. Bukan kembali rukun terhadap keluarganya ya dok. Bukan kembali rujuk setelah bercerai ya. No. Bukan ya. Jadi kayak mungkin kalau mau cari pengganti boleh ya setelah masa idahnya ya. Iya. Nah, itu. Oke, berarti itu tadi ya dok tentang PRB itu sendiri. Nah dok, sebenarnya pasien-pasien apa aja sih yang dikategorikan sebagai peserta yang bisa ikut dalam program PRB ini ya, rujuk balik ini? Nah, pasien-pasien yang bisa ikut dalam program rujuk balik itu memang sudah dibatasi ya, hanya untuk pasien atau penderita penyakit kronis dengan 9 diagnosa PRB. Jadi ada 9 saja. Jadi ada 9 ya diagnosa PRB. Yang pertama adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian jantung, kemudian asma, kemudian PPOK, juga epilepsi, selanjutnya kemudian skizofrenia, kemudian satu lagi adalah stroke, dan satu lagi yang terakhir adalah sindrom lupus erythematosus ya atau SLE. Berarti banyak juga ya dok sebenarnya, walaupun tadi bilang dokter Fitri adalah sudah dikurangi, tapi sebenarnya masih banyak juga yang ditanggung dalam program PRB ini ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya nih aku punya penyakit hipertensi, bagaimana aku ikut mekanismenya supaya aku bisa ikut program rujuk balik ini? Nah, kalau ada ini pasien ya yang sudah terdiagnosa memiliki penyakit kronis
diagnosanya ini kan ditegakkannya tentu pertama-tama melalui mekanisme rujukan. Jadi dari FKTP, kemudian ke rumah sakit gitu ya. Nanti di rumah sakit ketemu dengan dokter spesialis tegak untuk menegakkan atau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap penyakit kronis si pasien ini gitu. Setelah itu kemudian setelah dokter mungkin melakukan pengobatan di rumah sakit sekitar 3 bulan atau lebih tergantung dari kondisi pasien, begitu dinyatakan stabil oleh dokter spesialis tersebut, maka nanti ada PIC PRB di rumah sakit. Jadi teman-teman jangan lupa cari gitu ya, PIC PRB di rumah sakit untuk melaporkan kondisi stabilnya. Kemudian nanti dokter membekali dengan surat pengantar ya, surat rujuk balik. Nah, ini nanti yang akan kemudian si PIC PRB di rumah sakit itu mengentry di aplikasi. Kemudian setelah itu baru teman-teman bisa langsung kembali ke FKTP-nya. Nanti di FKTP kemudian nanti bisa diresep ulang dan mengambil obatnya di apotek PRB. Selanjutnya seperti itu setiap bulannya bisa melakukan pengambilan di apotek PRB ataupun di FKTP. Oke, berarti mekanisme di awalnya saja ya dok yang agak panjang. Nanti ke depannya ketika memang dikatakan sudah stabil bisa ikut PRB, obatnya di kemudian hari bisa diambil di apotek PRB ya dok ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu apotek PRB lagi dok? Nah, apotek PRB itu sebenarnya ya sama dengan apotek-apotek pada umumnya. Bedanya biasanya lokasinya tidak di dalam satu gedung atau tidak di dalam lingkungan rumah sakit. Jadi kalau yang rumah sakit namanya instalasi farmasi rumah sakit. Apotek PRB itu letaknya di luar dari itu, dan itu dengan kerjasama, mekanisme kerjasama khusus dengan BPJS Kesehatan, khusus untuk melayani kebutuhan obat bagi pasien-pasien PRB. Oke. Nah, iya. Terus apotek PRB ini juga mensuplai, kami bahkan kerjasama untuk apotek PRB bisa mengantarkan ke rumah gitu ya. Sampai dengan ke rumah loh. Jangan lupa, jadi teman-teman itu bisa manfaatkan, menyampaikan ke apotek PRB-nya apakah mau obatnya diantarkan ke rumah, diambil di apotek PRB atau diambil di FKTP. Jadi pada saat kunjungan berikutnya ketemu dengan dokter di puskesmas itu sudah sekalian mengambil obat dari apotek tersebut. Oke, berarti sebenarnya sangat benar-benar dipermudah ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit jauh, mau kontrol juga jauh, obatnya tuh sebenarnya bisa diambil di apotek PRB yang tidak satu gedung dengan rumah sakit, yang which is pasti itu akan dekat dengan tempat tinggal, atau bisa juga ke FKTP ya dok. Sekalian kalau mau kontrol bulanan bisa juga. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bisa juga diantar ke rumah ya dok. Iya, bisa diantar ke rumah. Oke, berarti lebih enak lagi ya dok manfaat dari program JKN ini ya. Nah, oke dok, sekarang itu tadi tentang PRB-nya. Apakah dari kesimpulan PRB ini, dari mulai pemeriksaannya, sampai dirujuk balik, sampai obatnya diantar ke rumah, ditanggung nggak sih dok sama BPJS Kesehatan? Oh tentu, itu ya sudah termasuk dengan pengantaran ke rumah itu free. Jadi sama sekali tidak ada beban biaya tambahan. Jadi teman-teman mohon juga kami di kesempatan ini gitu ya, kami mohon misalkan ada yang kedapatan gitu harus dimintai bayar atau seperti apa, itu bisa melapor ke BPJS Kesehatan. Karena sebenarnya di BPJS Kesehatan sudah dilindungi ya dengan peraturan presiden bahwa tidak boleh ada iur biaya sepeser pun untuk seluruh peserta JKN. Oke, berarti tidak ada iur biaya ya dok ketika sudah tercover oleh program JKN ini. Nah dok, ada juga pertanyaan, bagaimana sih seandainya kalau misalnya kita mau ikut PRB, tapi kita nggak tahu nih kita kategorinya bisa ikut PRB atau enggak, kita nggak tahu apakah saya hipertensi atau enggak, cuma tahu-tahu cuma pusing doang, kita tahu gimana? Ya itu tadi harus melakukan screening ya. Kalau pertama-tama teman-teman masih merasakan gejala-gejala yang mengarah gitu ya, belum terdiagnosa juga, belum tahu juga ini kira-kira ada penyakit apa, sebaiknya teman-teman semuanya melakukan screening dulu. Dari screening yang dilakukan itu bisa mendeteksi 14 penyakit ya. Dari screening ini bisa mendeteksi 14 jenis penyakit. Nah, dari hasil tersebut nanti kan kelihatan tuh ya hasilnya.
beresiko di mana, penyakit yang mana yang beresiko gitu. Setelah itu nanti dibawa ke FKTP, perlihatkan hasilnya, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan lanjutan dilakukan, maka sudah bisa tegak ya diagnosa dokter tersebut, dan kemudian bisa dilakukan pengobatan di FKTP itu sendiri, atau kalau memang tidak bisa tuntas bisa dirujuk ke RTL. Oke, Ya. berarti intinya semua juga balik lagi ke episode sebelumnya ya dok ya, bahwa penting sekali screening kesehatan itu untuk sebenarnya kita mendeteksi ada nggak sih kita potensi penyakit-penyakit yang berkelanjutan ini ya dok, seperti hipertensi tadi, diabetes mellitus, yang kedepannya pun akan diberikan kemudahan dengan adanya program rujuk balik ini ya dok ya. Oke dok, terakhir nih, tadi kan kita sudah bahas tentang PRB-nya. Sekarang aku mau tanya nih, kan Dokter Fitri kan ada di kantor cabang Parepare ya. Nah, kalau di kantor cabang Parepare sendiri itu sudah berapa banyak sih dok orang yang mendaftar dalam program PRB ini? Ya, teman-teman, angka terakhir itu yang mendaftar PRB dari seluruh, kita ada 17 FKRTL ya, yang bekerja sama dengan kantor cabang Parepare. Dan kemudian kita lihat dari Januari sampai dengan Juli terakhir itu angkanya masih 807 orang yang mendaftar sebagai peserta PRB. Nah, sedangkan kalau lihat dari jumlah yang terdiagnosa, dari 9 diagnosa PRB tadi itu, jumlahnya totalnya sekitar 8.500 sekian gitu ya. Artinya belum nyampe 1% gitu yang menjadi atau yang terdaftar sebagai peserta PRB. Jadi ya ini ya, mohon teman-teman semua yang sudah melakukan screening mungkin, atau mungkin mengetahui ada keluarga atau teman dekat gitu yang punya diagnosa PRB yang 9 tadi yang saya sebutkan, bisa untuk diedukasi, memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan sebesar-besarnya program PRB ini gitu ya, karena kita punya potensi masih banyak sekali untuk bisa di PRB kan. Oke, karena banyak banget ya dok sebenarnya manfaatnya, tadi bisa ada pengecekannya juga, berobat juga, kemudian obatnya juga bahkan bisa sampai diantar ke rumah ya dok ya. Jadi untuk sobat JKN di rumah yang punya potensi-potensi sembilan tadi penyakit, mungkin nih segera bisa langsung screening, kemudian cek, kemudian ikutlah program PRB ini. Karena sayang banget ya dok, apalagi orang-orang yang bilang katanya aku bayar BPJS tapi nggak pernah dipakai. Nah sebenarnya manfaatnya banyak sekali yang mungkin sobat JKN belum tahu. Nah itu makanya kita datangkan Dokter Fitri di hari ini. Nah dok, terakhirnya dok, kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan ke sobat JKN yang di rumah terkait PRB boleh, terkait dengan kesehatannya juga boleh. Silakan dok. Oke, jadi mungkin sedikit pesan-pesan untuk teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, yang pertama. Kemudian pola hidup sehat, makanan gitu. Jangan lupa olahraga ya, aktivitas fisik. Saya kira sudah banyak pengetahuan tentang itu, berapa idealnya aktivitasnya teman-teman per hari gitu ya, tergantung usia dan sebagainya. Kemudian terkait dengan promotif preventif ya, kita dalam rangka promotif preventif nih, kita galakkan teman-teman untuk segera bisa lakukan screening ya. Screening dulu gitu. Lihat dulu. Jadi screening ini sebenarnya cara paling jitu gitu ya untuk mengetahui kita itu beresiko apa nih. Baik dari mungkin teman-teman yang punya berat badan lebih atau seperti apa, itu sudah bisa tahu gitu ya resiko penyakit apa yang bisa diderita. Setelah itu lanjutkan dengan pemeriksaan gitu ya di FKTP, kemudian lanjut ke FKRTL jika diperlukan, kemudian bahkan setelah pengobatan di FKRTL selesai, kondisi stabil, bisa dirujuk balik. Jadi rujukan itu dari bawah ke atas, kemudian balik lagi ke bawah gitu ya. Itu ada di dalam konsep managed care-nya BPJS Kesehatan. Mantap, itu ya dok ya, yang penting tadi jaga kesehatan, karena sakit itu nggak enak juga ya dok, yang paling penting enak adalah kesehatan. Dan ada juga dari program JKN tadi ada namanya preventif ya dok ya, yang penting kita screening dulu, apalagi untuk yang berbadan-badan yang melebihi tadi yang kata Dokter Fitri nih, kayak aku nih dok, apalagi kayak baru milih menu aja jadi daging dok, belum pesen, jangan kan pesen makan aja belum dok, baru milih aja udah jadi daging. Nah, itu punya resiko yang sangat luar biasa ya dok. Oke, Sobat JKN, terima kasih banyak nih udah nonton episode kali ini bersama Dokter Fitri. Kita sudah membahas tentang PRB, yang mungkin Sobat JKN belum tahu apa sih itu PRB. Ini bukan partai, ini bukan
sebuah kolaborasi atau lembaga kenegaraan, tapi adalah program rujuk balik ya dok ya, dan Iya. bukan rujuk bersama mantan suami atau mantan istri. Tapi ini program yang sangat bermanfaat terkait dengan penyakit kronis yang 9 tadi. Terima kasih banyak Dokter Fitri sudah mampir di Permen episode kali ini. Semoga kita masih bisa datang di episode berikutnya. Sampai di sini, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye.